bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Revanjan Pertiwi. Saya Denta Surya Maharani. Saya Anissa Nurrahma. Saya Artalita. Saya Pribadi Ramadan. Saya Jumar Satrio. Saya Nobal Persia. Nah, di sini kami membuat sebuah video untuk menjelaskan apa itu Perjanjian Hudaybiyah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Hudaybiyah. Terjadinya Fatu Makkah berawal dari adanya Perjanjian Hudaybiyah atau Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian ini berlangsung pada bulan Maret 628 Masehi, Dzulqa'dah 6 Hijriah di daerah Hudaybiyah, Mekah. Sudah 6 tahun Rasulullah SAW meninggalkan Mekah. Perasaan rindu pada Ka'bah mulai mengusik hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW pun mengumumkan rencananya untuk pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Sudah menjadi kesepakatan bahwa kaum Quraisy di Mekah harus menerima siapapun yang akan berkunjung. Rasulullah SAW pada tahun 628 Masehi memimpin rombongan sebanyak 1.400 orang yang akan melaksanakan umroh bersama. Muslimin memakai pakaian ihram yang menentukan ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina supaya kafir Quraisy tidak bersangka buruk kepada mereka. Kaum Quraisy bekerja sama dengan penduduk Arab berusaha menghadang umat Islam yang akan masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW tidak lama kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk bertemu pemuka Quraisy dan menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin. Perjanjian dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amru perwakilan Quraisy. Tidak ada larangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad boleh secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy boleh bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka dia dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Kaum Quraisy dan umat Islam akan melakukan perdamaian dan tidak saling menyerang selama 10 tahun. B. Orang Islam yang lari ke Makkah murtad diperbolehkan dengan orang kafir. Makkah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. C. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah SAW ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. D. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini, tahun depan baru diperbolehkan, dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. E. Umat Islam tidak boleh membawa senjata saat beribadah haji. F. Perjanjian harus ditaati oleh kedua pihak dan tidak boleh dilanggar. Nabi Muhammad SAW pun melepaskan pakaian ihramnya setelah perjanjian itu disepakati. Kemudian turun wahyu kepada beliau, yaitu sebuah surah yang memberikan kabar gembira bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat nanti akan berhasil masuk kota Makkah. Surat tersebut adalah surat Al-Fat ayat 1-29. Nampaknya isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas dan tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir. Penjelasan dari kami tentang Perjanjian Hudaybiyah. Satu kata buat SKI. SKI Jaya. Asik. Asoy.
Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara.